Suatu hari, aku perlu membeli sesuatu untuk makan malam. Sebenarnya semua akan jauh lebih mudah ketika orang tuaku berbelanja bahan makanan. Gaya hidup mandiri sangat berlebihan. Oke, apa yang kita punya? Sereal, makaroni, dan keju, soda. Aku tidak akan membeli permen, itu terlalu banyak. Tapi ternyata hal itu terjadi lagi. Astaga, tidak mungkin. Aku perlu memeriksa kantongmu, Bu, ucap seorang penjaga. Tidak mungkin. Coba Bapak lihat CCTV saja. Oke, mari kita lihat bersama. Kami pergi ke sebuah ruangan kecil dengan banyak monitor terpampang di dinding. Penjaga itu menekan beberapa tombol dan aku melihat diriku di layar. Aku berjalan melewati rak permen, mengambil beberapa permen dengan tangan kiriku, dan meletakkannya di saku. Aku tahu hal itu terjadi lagi. Sangat memalukan. Aku memasukkan tanganku ke saku dan mengeluarkan permen-permen itu. Oh, malam yang luar biasa. Aku akan memperkenalkan diriku. Namaku Laura, 18 tahun. Aku berasal dari Queens, dan aku cukup terkenal di beberapa toko lokal. Tetapi aku bukan pencuri. Aku selalu membayar belanjaanku. Hal itu hanya terjadi dengan sendirinya. Sulit untuk dijelaskan. Tetapi kalian akan mengerti setelah kalian mendengarnya. 2 hari setelah kejadian itu, aku keluar untuk jalan-jalan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang bersekolah di SMA yang sama denganku. Dia sangat tampan. Aku pikir dia tidak akan mengenaliku dan hanya lewat saja. Tetapi bukan itu yang terjadi. Aku merasa dia seperti pahlawan di film romans. Aku mungkin terlihat bodoh, tapi aku tidak bisa menahan senyumku. Dylan balas tersenyum padaku. Aku memutuskan untuk mengambil kesempatan dan mengajaknya berkencan. Dengar, jika kamu senggang, mungkin kita bisa... Oh, aku tidak berpikir kamu begitu gampang diajak pergi. Apa? Aku hanya ingin mengajakmu ke bioskop. Maaf, aku agak kelewat batas. Aku merasa sangat canggung dan aneh, tapi Dylan seperti menyetujuinya. Aku merasa lega. Aku juga senang karena kami sepakat untuk bertemu malam itu. Oh, aku sudah lama memimpikan kencan ini. Malam ini akan sempurna. Aku harus melakukan yang terbaik. Film dimulai. Aku duduk mendekat ke Dylan. Rencanaku adalah meringkuk padanya ketika ada adegan yang menakutkan. Aku merasa sedikit gugup. Oh tidak, tidak, jangan sekarang. Aku memutuskan untuk memegang Dylan lebih cepat sehingga dia tidak akan mencurigaiku. Rencanaku berhasil. Dia memelukku kembali. Hei, aku mengerti kamu horny, tetapi ada banyak orang di sini. Jika kamu mau, aku bisa menjauh darimu. Aku berbicara tentang tanganmu yang memegang celanaku. Kamu benar-benar di luar dugaan, Laura. Hei, bisa tolong ambilkan minuman sodaku? Maaf, aku tidak bermaksud menumpahkannya. Apa yang salah denganmu? Jilin berjalan keluar. Aku berlari mengejarnya. Aku sangat malu atas kelakuanku.
Aku harus menjelaskan semuanya sebelum terlambat. Aku tidak ingin melakukan ini. Maaf, aku sakit dan aku tidak bisa mengendalikannya. Aku ingin menceritakan semuanya, tetapi tiba-tiba aku merasa sangat hina. Aku bisa lihat betapa marahnya Dylan. Pada saat itu, aku tahu dia tidak akan memahamiku. Aku tidak bisa menahan air mata dan lari begitu saja. Saatnya untuk memberitahu kalian segalanya. Ketika aku masih kecil, aku jatuh dari korsel di Pulau Coney dan kepalaku terpukul keras. Aku bisa sembuh, tetapi sejak itu, tangan kiriku seperti memiliki kehidupannya sendiri. Aku tidak bisa mengendalikannya, terutama ketika aku merasa cemas. Aku tidak boleh stres. Dokter menyebutnya alien hand syndrome. Karena penyakit ini, hidupku penuh dengan masalah. Aku harap tanganku hanya mencuri makanan. Tapi tidak. Tangan ini suka melecehkan orang lain. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak pria yang telah kusentuh. Seperti ada orang lain yang masuk ke dalam tanganku dan membenciku. Ketika sedang merapihkan rambutku, tangan kiriku mengacak-acaknya. Ketika aku mengancingkan kancing dengan tangan kananku, tangan kiri membuka kancingnya. Dan ketika aku menarik kursi untuk kududuki, tangan kiriku mendorongnya. Oh, dan ayahku adalah satu-satunya orang yang sangat membenci tangan kiriku dibanding diriku sendiri. Suatu waktu, tangan ini mengambil alat pemangkas dan memotong rambut ayah. Karena stres, sindrom ini kambuh. Sangat mengerikan. Aku pikir seseorang menyelinap ke rumah dan menyerangku. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus merasa lega karena ternyata itu adalah tanganku sendiri. Apakah aku perlu memborgol tangan kiriku lagi untuk malam ini? Untuk beberapa saat, aku memikirkan apa yang akan dikatakan Dylan jika dia melihat ada borgol di kamarku. Bagaimanapun, tanganku yang melakukannya. Pemikiran itu membuatku tersenyum untuk pertama kalinya pada hari yang melelahkan ini. Tapi kemudian aku ingat bahwa kami sudah putus dan aku jadi sedih lagi. Malam itu terdengar ketukan di pintu rumahku. Siapa itu? Apakah Dylan? Aku dan tanganku sangat terkejut. Aku segera berlari untuk membuka pintu, karena aku perlu meminta maaf padanya. Aku menyesal tanganku melecehkanmu pada kencan pertama kita, Dylan. Aku menceritakan semuanya, dan aku khawatir usahaku akan sia-sia. Namun ternyata Dylan benar-benar mengerti. Ia mencari informasi semalaman. Kami memutuskan untuk melakukan kesempatan kedua. Aku punya banyak koleksi film di rumah. Kali ini kami memilih komedi. Oh, maaf. Tangan ini sangat cemburu. Maka aku harus memilih memutuskan salah satu dari kalian. Hei, itu tidak adil. Hubungan kami pasti tidak akan mudah. Tetapi aku sangat berterima kasih bahwa Dylan telah setuju untuk menjalaninya denganku. Aku juga senang bahwa aku bisa berbagi cerita lucuku dengan kalian. Terima kasih ya telah mendengarkannya.